kita bisa dapat Rp3.854.765 hanya dengan menabung per tahunnya. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan uang, seperti trading, investasi, money management, dan masih banyak lainnya. Karena channel ini masih baru, ada baiknya kalian klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan YouTube channel ini. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas sebuah peluang untuk menambah pundi-pundi rupiah kalian hanya dengan menabung. Mungkin terdengar tidak menarik ya kalau sampai di sana, tetapi bagaimana bila aku kasih tahu ke kalian ada produk tabungan dari sebuah bank digital yang bisa memberikan kalian bunga sampai 7% per tahunnya. Dan enaknya lagi, kalian bisa tarik kapanpun. Sedangkan, besaran bunga tabungan di bank konvensional normalnya hanya berkisar 0,7% sampai 1% per tahunnya. Udah mulai sedikit tertarik? Atau ada dari kalian yang bahkan sudah pakai? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Sebelum membahas lebih jauh tentang peluang tersebut, aku akan bahas dari bank digital yang memberikan layanan tabungan dengan bunga tinggi tersebut terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan perbandingan antara bank digital dengan bank konvensional. Lalu, aku juga akan mereview salah satu bank digital yang saat ini aku pakai. Oke, supaya nggak terlalu berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan. Seseorang yang bekerja dan memiliki penghasilan biasanya memiliki visi keuangan yang jelas untuk menjamin kehidupannya di masa yang akan datang. Salah satu cara untuk memenuhi visi tersebut adalah dengan menyimpan sebagian penghasilan di akun bank, baik berupa tabungan atau deposito. Dengan tersimpan dan tercatat secara jelas, kita jadi bisa mengatur skala prioritas dan keputusan pembelian disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan keuangan yang pasti. Dengan menyimpan uang di tabungan atau deposito, kita juga mengharapkan imbal balik berupa bunga yang bisa menambah dana simpanan kita. Meskipun pada saat ini, bunga yang diberikan bank konvensional untuk tabungan hanya berkisar 0,7% sampai 1% per tahun. Deposito pun hanya sebesar 2,5% sampai 3,5% per tahun. Sebagai seseorang yang menyimpan uangnya di bank, tambahan berupa bunga per tahun ini tentu sebuah keuntungan. Namun, bila kita perhatikan jumlah bunga yang kita peroleh, bila dibandingkan dengan biaya administrasi per bulan yang dibebankan oleh pihak bank terhadap kita, ternyata cukup memberatkan kita sebagai nasabah. Belum lagi bila kita tambahkan faktor inflasi yang menurunkan nilai uang kita setiap tahunnya, di mana angka inflasi terkadang melonjak dan melebihi bunga yang kita terima. Jadi sudah kena potong biaya administrasi kalah pula dengan laju inflasi. Tapi, tahukah kalian ada bank digital yang memberikan bunga di atas bunga bank konvensional, bahkan sampai 7% per tahun. Adapun keuntungan lainnya, minim atau bahkan tanpa biaya administrasi sama sekali, free transfer ke beda bank, dan masih banyak kelebihan lainnya. Tentunya, akan aku bahas lebih detailnya nanti ya. Aku bahas dulu apa sih bank digital itu? Menurut OJK, bank digital adalah bank berbadan hukum Indonesia atau BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha yang utamanya melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau KP, atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas. Artinya bank digital sepenuhnya beroperasi secara online. Minim pelayanan tatap muka, mengandalkan koneksi internet, dan aplikasi sebagai sarana untuk berinteraksi. Hal ini tentunya berbeda dengan bank konvensional yang memiliki cabang di berbagai daerah, banyak pegawai, serta melakukan pelayanan secara tatap muka dengan nasabah. Ditambah berbagai protokol terkait keamanan, kenyamanan, dan aturan yang harus dipatuhi. Lalu, apakah bank konvensional tidak ada yang digital? Tentu saja sudah banyak yang beralih ke digital, tetapi tidak berubah menjadi bank digital, melainkan terjadi digitalisasi perbankan atau digital banking.
yaitu pelayanan perbankan yang bisa diakses via berbagai perangkat digital. Sesungguhnya, bank digital ini merupakan sebuah terobosan sekaligus disruption di dunia perbankan, karena ia dapat dengan mudah mematahkan stigma bahwa urusan keuangan dengan bank itu banyak syarat dan ribet. Bank digital muncul dengan membawa sebuah pola baru di mana pelayanan perbankan bisa disajikan dengan cepat dan fleksibel tanpa banyak campur tangan sumber daya manusia. Sebagaimana bank pada umumnya, baik digital ataupun konvensional, memiliki fungsi perbankan yang memudahkan nasabahnya untuk melakukan pengelolaan terhadap aset finansial yang dimilikinya. Yang berbeda adalah pendekatan dan personalisasi yang ditawarkan. Bank digital mengandalkan aplikasi dan jaringan internet sebagai media untuk berinteraksi dengan pelanggan. Sedangkan bank konvensional mengandalkan sistem tatap muka untuk memberikan pelayanan yang lebih intim dan personal. Bank digital mampu memberikan bunga yang lebih besar dibandingkan bank konvensional karena sistemnya yang hampir 100% online, sehingga tidak membutuhkan terlalu banyak SDM untuk urusan pelayanan. Sedangkan bank konvensional harus memperhitungkan berbagai biaya terkait SDM perusahaan agar terjamin kesejahteraannya dan mengikuti aturan yang berlaku. Bank digital bisa memberikan kemudahan untuk transaksi antar produk keuangan seperti e-commerce, e-wallet, dan e-money, termasuk promosi dan diskon yang diberikan kepada pelanggan untuk menarik lebih banyak calon nasabah agar ikut bergabung dan menjadi penggunanya. Sedangkan bank konvensional promosi dan diskonnya terbatas, dan meskipun ada, lebih banyak mengarah pada pelayanan perbankan yang juga bersifat konvensional. Contohnya, kredit usaha, kompensasi peminjaman dana, dan pembayaran utang. Pastinya kita tidak bisa langsung membandingkan keduanya, karena bank digital sendiri masih berada pada fase awal dan perkembangannya masih berlanjut. Sekarang, mari kita bahas cara mendapatkan 7% yang kita sebut dari tadi. Bank yang memberikan bunga sampai 7% per tahun adalah SeaBank. SeaBank adalah aplikasi perbankan digital yang membantu kalian dalam melakukan aktivitas finansial, mulai dari menabung hingga bertransaksi. Produk perdana SeaBank adalah rekening tabungan, yang dapat mempermudah pengelolaan aktivitas finansial harian dan tentunya menyediakan tabungan dalam satu rekening dengan bunga yang tinggi. Sekarang kalian bisa lihat di layar. Ini adalah bunga yang aku dapatkan dari menabung di SeaBank. Aku sudah dapat bunga sebesar Rp10.561. Dan ini adalah bunga per hari yang sudah dipotong pajak sebesar Rp2.112. Berarti kita bisa dapat Rp3.854.765 hanya dengan menabung per tahunnya. Tidak hanya bunga yang besar, dengan kalian menabung di SeaBank, kalian bisa mendapatkan keuntungan lainnya, seperti bebas biaya admin dan transfer, tanpa minimum saldo, dan tentunya bunga yang didapatkan harian. Tidak hanya itu, kalian yang sering melakukan transaksi di salah satu e-commerce terbesar yaitu Shopee, juga bisa mengaitkan akun SeaBank kalian dengan akun Shopee kalian. Karena SeaBank dengan Shopee masih dalam satu perusahaan yaitu Sea Group. Kalian dapat membuka akun di aplikasi SeaBank dalam 3 langkah mudah. Yang pertama, download aplikasi SeaBank di Play Store atau App Store. Dan yang kedua, daftar menggunakan iKTP. Dan yang terakhir, lakukan verifikasi wajah. Lalu selanjutnya adalah, apakah aplikasi SeaBank itu aman? Seluruh akses dan transaksi pada aplikasi SeaBank dilengkapi dengan verifikasi 2 langkah dan end-to-end encryption. Seluruh transaksi yang dilakukan melalui aplikasi SeaBank juga memerlukan kode verifikasi atau OTP dan atau PIN sebelum transaksi dapat diproses. Selain itu, aplikasi SeaBank juga terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan merupakan peserta Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjelaskan seperti apa itu bank digital,
Seperti apa perbandingannya bila disandingkan dengan bank konvensional dan alasan bank digital mampu memberikan bunga yang jauh lebih besar dari bank konvensional? Silakan berikan komentar bila ada yang ingin kalian tanggapi terhadap apa yang aku sampaikan. Bila merasa video ini bermanfaat, silakan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Bila berminat, silakan follow sosial media tentang uang dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan.